Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amelia Zara Juwaita dengan NPM G1A022075. Di sini izinkan saya Bapak untuk mempresentasikan hasil laporan ataupun tugas pengganti UAS etika profesi yang telah saya buat. Baik, pertama itu kita ke halaman pendahuluan, di mana di sini saya memilih data science. Jadi pendahuluan saya itu berisikan tentang apa sih data science dan segala macamnya. Mungkin saya simpulkan saja pendahuluan saya itu berisikan tentang saat ini ilmu dasar seperti matematika, statistik, dan pemrograman menjadi inti kebutuhan sesuai dengan kebutuhan industri. Selain website, keahlian lain yang sangat dibutuhkan saat ini yaitu seorang data science. Data science mempengaruhi bahkan menentukan arah bisnis masa depan industri dan teknologi. Potensi profesi data science semakin banyak diminati. Diketahui Indonesia SDM bidang data scientist masih minim. Data scientist digunakan untuk membangun, mengoreksi, dan menyusun kumpulan data untuk menganalisis dan mengekstrak makna. Keahlian seorang data science antara lain membentuk hipotesis, menjalankan eksperimen untuk mengumpulkan data, menilai kualitas data, mengoreksi dan menyederhanakan set data, dan mengatur dan menyusun untuk analisis. Halaman selanjutnya itu ada halaman soal dan pembahasan. Yang pertama, ada kode etik profesi data science. Adapun kode etik profesi dari data science sebagai berikut. Yang pertama, keakuratan dan transparansi. Pada keakuratan dan transparansi ini, data science harus memastikan bahwa analisis mereka tidak hanya akurat, tetapi juga jelas. Keputusan bisnis yang salah dapat dihasilkan dari kesalahan pengolahan data atau interpretasi yang salah, yang dapat merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, ada keadilan dan non-diskriminasi. Data science harus menggunakan algoritma dan model yang adil. Diskriminasi dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari penggunaan data yang bias. Ketiga, kepercayaan publik. Kepercayaan publik ini membangun dan dipertahankan dengan etika pengolahan data yang baik. Konsumen lebih cenderung mempercayai perusahaan yang transparan tentang bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan data. Yang keempat, ada perlindungan data pribadi. Di sini, data scientist sering menangani data sensitif, termasuk informasi pribadi pelanggan. Untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran privasi, kita sebagai seorang data science harus melindungi privasi data ini. Yang kelima, atau yang terakhir, ada mencegah kebocoran data. Seorang data science harus mencegah bocornya data sensitif yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi perusahaan. Data scientist harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan potensi kebocoran data. Lanjut ke nomor 2, ada tanggung jawab profesi dari data scientist. Adapun tanggung jawab profesi dari data science yaitu yang pertama, mengumpulkan data dan membersihkan data dari berbagai sumber, termasuk internal dan eksternal. Langkah ini penting bagi seorang data scientist untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti basis data internal, perusahaan dan sumber eksternal seperti media sosial, situs web publik, dan penyedia data pihak ketiga. Yang kedua ada menganalisis data menggunakan berbagai teknik statistik dan algoritma pembelajaran mesin sebagai seorang data scientist. Kemampuan ini dengan menggunakan berbagai teknik statistik dan algoritma pembelajaran mesin sangat penting untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga ada memvisualisasikan data untuk mengkomunikasikan temuan dengan cara yang mudah dipahami. Sebagai seorang data scientist, kemampuan untuk memvisualisasikan data sangat penting untuk menyebarkan hasil penelitian kepada berbagai pemangku kepentingan. Mereka dapat mengubah analisis kompleks menjadi cerita visual yang mudah dipahami dengan menggunakan visualisasi interaktif, grafik, dan diagram. Yang keempat ada menggunakan model prediktif untuk memprediksi tren dan pola di masa depan. Kita sebagai seorang data scientist harus membangun model prediktif dengan langkah penting untuk mengantisipasi tren dan pola di masa mendatang yang didasarkan pada data sebelumnya.
Yang kelima, atau yang terakhir, ada memberikan rekomendasi dan solusi yang berbasis data untuk membantu pengambilan keputusan strategis. Memberikan rekomendasi dan solusi data adalah inti dari kontribusi mereka dalam mendukung pengambilan data dan keputusan yang strategis. Adapun contoh penerapan ilmu data di bidang keuangan, retail, kesehatan, dan manufaktur. Di industri keuangan, ilmu data mampu mengubah paradigma dalam evaluasi risiko kredit, deteksi fraud, dan analisis pasar untuk investasi yang lebih cerdas. Lalu, data sains di bidang kesehatan menggunakan analisis genomik dan epidemiologi untuk membantu pembuatan obat baru, diagnosis yang lebih akurat, dan pengolahan data pasien yang lebih baik. Lanjutnya, ada industri manufaktur menggunakan ilmu data untuk mengoptimalkan rantai pasokan, memprediksi kegagalan mesin, dan meningkatkan kualitas produk dengan analisis real time. Yang ketiga, ada pelanggaran etika di bidang data science. Yang pertama ada kasus pelanggaran etika nyata, yaitu skandal Cambridge Analytica yang paling terkenal dari penyalahgunaan data pribadi yang luas. Karena perusahaan konsultan politik Cambridge Analytica mengumpulkan data pribadi jutaan pengguna Facebook tanpa izin dari pengguna. Yang kedua ada algoritma rekrutmen yang bias. Algoritma ini banyak menyaring lamaran pekerjaan. Namun beberapa algoritma menemukan bias yang mendiskriminasikan kandidat pekerja, seperti ras, gender, ataupun faktor lainnya. Yang ketiga ada penargetan iklan yang diskriminatif. Adapun tuduhan terhadap beberapa platform iklan digital mengenai penargetan iklan yang diskriminatif, yaitu penggunaan laki-laki lebih sering melihat iklan pekerja bergaji tinggi daripada pengguna perempuan. Selanjutnya itu ada analisis berdasarkan kode etik. Yang pertama itu ada privacy. Di privacy ini harus memastikan bahwa data pribadi tetap rahasia dan digunakan untuk tujuan yang tepat. Yang kedua ada keadilan. Model data dan algoritma harus dibuat untuk menghindari bias dan diskriminasi. Yang ketiga ada transparansi. Pengumpulan data, analisis, dan penggunaan data harus dilakukan secara terbuka, jangan tertutup. Akuntabilitas. Semua orang bekerja di bidang data science harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di tempat kerja mereka. Lalu ada salah satu pelanggaran yang terjadi dalam kasus-kasus di atas, yaitu pelanggaran privasi, pelanggaran keadilan, dan pelanggaran transparansi. Selanjutnya ada solusi untuk mencegah kesalahan yang sama. Untuk mencegah kesalahan yang sama itu, di masa yang akan datang kita mempunyai beberapa aspek, yaitu pertama, penguatan regulasi, kedua, edukasi, ketiga, audit independen, yang keempat, transparansi, kelima, kerjasama multidisiplin. Yang terakhir itu ada problem dan pertimbangan di masa depan. Yang pertama ada perkembangan teknologi yang cepat, kedua, masalah etika yang kompleks, yang ketiga atau yang terakhir ada tidak ada standar global untuk etika data science. Berikut adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu kita itu sebagai data science harus bisa memanfaatkan apa yang ada dan menjaga privasi data sehingga jangan sampai data itu tersebar kepada orang-orang yang tidak berhak dan orang-orang yang menyalahgunakan data tersebut. Saran yang dimasukkan yaitu untuk pemula yang ingin memulai dunia saintis itu mem- memulai di dunia data scientist itu harus mendapatkan pemahaman kuat tentang konsep probabilitas dan statistik. Mulailah belajar dari hal-hal kecil, jangan lupa untuk terus belajar dan mencoba hal-hal baru untuk meningkatkan kemampuan Anda di bidang data scientist. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari laporan ataupun tugas dari pengganti UAS Etika Profesi. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.